Halo semua, kalian sadar gak sih? Akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang peristiwa yang dapat merusak mental. Yaps, benar sekali. Kesehatan mental. Kesehatan mental memang kerap luput dari perhatian kita. Tetapi, nyatanya, mental yang sehat itu merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar mengenai kesehatan mental bersama saya Nika Erika Marian Putri dengan NIM 2115613023 dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Mental itu sendiri merupakan hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia, sehingga dapat diartikan kesehatan mental itu adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan yang normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental perlu kita jaga, karena mental yang sehat merupakan bagian dari kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Namun, nyatanya masih banyak orang yang menyepelekan masalah kesehatan mental. Seseorang dengan mental yang buruk akan sulit mengendalikan emosi dan cenderung akan memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Dan parahnya lagi, jika buruknya mental seseorang berlangsung konsisten lama dalam jangka waktu yang lama, maka karakter seseorang akan berubah secara perlahan menjadi negatif. Terganggunya kesehatan mental. Kesehatan mental dapat terganggu atau dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar bagi kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kerusakan mental itu sendiri merupakan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan stres berat jangka panjang. Adapun jenis-jenis gangguan mental yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada stres, cemas, depresi, bipolar, halusinasi, dan sedih. Selain jenis-jenis dari gangguan mental, kita perlu mengetahui tanda-tanda seseorang mengalami gangguan mental. Yang pertama adalah emosional. Biasanya, orang-orang yang mengalami gangguan mental akan ditandai dengan mudah marah, mudah menangis, dan sensitif. Yang kedua, frustasi. Orang-orang yang mengalami gangguan mental biasanya merasa tidak ada jalan keluar untuknya dirinya sendiri atau selalu merasa gagal dalam melakukan hal apapun. Yang ketiga, tidak fokus. Sulit bagi mereka untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan sesuatu yang bahkan telah menjadi tanggung jawab mereka sehari-hari. Yang keempat ada kelelahan fisik dan psikologis. Tubuh mereka akan mudah lelah, diikuti dengan kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, mengenai stigma tentang kesehatan mental. Telah dilakukan survei terhadap 4.974 responden, dan faktanya 86,4% responden menjumpai orang yang mengalami gangguan mental di sekitar mereka. Namun, ironinya, baru 46,3% orang yang memiliki kesadaran bahwa orang yang mengalami gangguan mental membutuhkan pertolongan. Selain itu, sekitar 26,5% dianggap sebagai orang gila dan aneh. Sebesar 24,1% orang yang berpotensi melakukan tindakan berbahaya dan dapat mencelakai orang lain. Serta sebesar 3,1% orang yang mencari perhatian. Sangat disayangkan karena stigma negatif ini bisa membuat penderita merasa malu, menyalahkan dirinya sendiri dan putus asa, serta enggan untuk mencari bantuan kepada orang lain. Melihat beberapa negatifnya stigma responden terhadap orang yang mengalami gangguan mental, tentu saja kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada diri kita. Oleh karena itu,
Hal yang perlu kita lakukan dalam menjaga kesehatan mental kita adalah dengan melakukan teknik self-care. Teknik self-care dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu menjaga emosional, fisik, sosial, dan spiritual. Untuk emosional itu sendiri, dapat kita lakukan dengan cara memanajemen stres, memaafkan, menumbuhkan rasa sayang, dan mengapresiasi diri kita sendiri. Menjaga fisik dapat kita lakukan dengan cara tidur yang cukup, jalan santai, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan sehat. Sosial dapat kita lakukan dengan cara mencari dukungan, meluangkan waktu dengan orang lain, mengakses media sosial yang sifatnya positif, serta mengakses bantuan profesional jika diperlukan. Dan untuk spiritual, dapat kita lakukan dengan cara meditasi, yoga, menikmati alam, serta bahkan menulis buku harian. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menonton cuplikan video mengenai kesehatan mental. Terima kasih. Pernahkah kamu mendengar tentang kesehatan mental? Menurut WHO tahun 2014, kesehatan mental adalah keadaan yang sejahtera, di mana tiap individu sadar akan kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberi kontribusi pada komunitasnya. Lalu, bagaimana individu dapat dikatakan sehat secara mental? Individu yang mampu menjalin hubungan secara positif dengan sesamanya, dapat menghargai dirinya, dan mampu menikmati hidupnya. Pernahkah kamu mengalami stres? Sebenarnya, apa itu stres? Stres adalah respon yang kita rasakan setelah menerima suatu hal yang mengancam kita, sampai terjadi suatu ketegangan. Ada 2 jenis stres, yaitu distress dan eustress. Distress adalah penilaian stres sebagai sumber bahaya atau ancaman yang muncul sebagai perasaan negatif. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan ancaman atau tekanan, kita menerimanya dengan berat hati, takut, dan merasa tidak sanggup. Eustress adalah penilaian sebagai peluang atau tantangan yang berhubungan dengan perasaan positif. Contohnya, ketika kita mendapatkan tekanan, maka kita akan termotivasi dan menjadi terpacu untuk lebih baik lagi. Ada 2 strategi untuk pemecahan masalah stres. Yang pertama, penanganan yang berfokus pada masalahnya, yaitu dengan cara menerima dan bersikap realistis, serta berpikir positif terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah penanganan yang berfokus pada emosional. Coping yang dilakukan adalah dengan melarikan diri atau dengan menyalahkan diri sendiri. Cara mengurangi stres yaitu dengan keterbukaan diri atau pengungkapan diri, yang biasa kita sebut sebagai curhat. Dengan curhat, kita akan merasa lebih lega, pikiran menjadi tenang, sehingga memungkinkan diri untuk mengevaluasi dan memahami masalah yang dialami.
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai depresi. Depresi adalah gangguan mental yang menimbulkan perasaan sedih secara berlebihan dan kurangnya minat dalam segala hal, sehingga menyebabkan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Tanda dan gejala depresi harus kurang-kurangnya dialami selama 2 minggu. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3, tanda dan gejalanya yaitu perasaan depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Lalu, apa gejala yang lainnya? Konsentrasi dan perhatiannya berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, gagasan atau perbuatan menyalakai diri sendiri, pandangan masa depan yang suram, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang. Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya depresi. Yang pertama, cobalah terbuka mengenai perasaan sendiri. Lalu pertahankan gaya hidup yang sehat seperti terlibat dalam aktivitas atau hobi yang sehat. Yang ketiga, bersikap positif. Dan yang keempat, mencari bantuan untuk memecahkan masalah jika memang dirasa sudah tidak sanggup. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan mental dan beberapa yang berkaitan dengan kesehatan mental. Coba kita ulangi lagi apa yang kita bahas tadi. Nah, benar, kita sudah membahas tentang stres, macam-macam stres, dan strategi penanganan ketika mengalami stres. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai depresi. Apa itu depresi, tanda dan gejala, serta langkah dalam mencegah terjadinya depresi.